Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam Ibu. Ya, Waalaikumsalam. selamat siang. Ini kita sedang melakukan Zoom untuk pembelajaran ekonomi ya. Ini kelas 11 IPS 1 ya. Ya, Ya, Bu, benar, Bu. Ibu. Ya, Bu. Oke. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, tolong untuk ketua kelas memimpin doa bersama terlebih dahulu ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum itu Ibu mau cek presensi dulu ya. Sudah mengisi presensi online semuanya di Google Classroom? Belum, Bu. Sudah. Silakan diisi ya sesuai dengan batas waktunya. Nah, baik. Untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan materi pengangguran. Sebelum itu Ibu mau tanya, ada yang tahu apa itu definisi dari pengangguran? Silakan menjawab langsung. Izin, Bu. Jadi pengangguran itu ialah seseorang, individu yang sedang berusaha untuk mencari suatu pekerjaan untuk memenuhi kehidupannya. Ya, benar sekali ya Edward. Jadi, pengangguran itu seseorang atau angkatan kerja yang belum memiliki pekerjaan. Nah, jadi pengangguran ini sangat berdampak negatif ya bagi kehidupan kita karena banyak sekali dampak dari pengangguran ini jika angka pengangguran ini semakin tinggi seperti meningkatnya kriminalitas, uh, terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara dan juga menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Nah, namun dari pengangguran yang luas ini juga itu disebabkan oleh beberapa dari aspek-aspek seperti aspek ekonomi, sosial dan juga pendidikan. Nah, untuk materi pengangguran ini Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran yang perlu kalian capai, yaitu siswa diharapkan untuk mampu menjelaskan terkait dengan konsep pengangguran. Siswa juga diharapkan untuk mampu mengidentifikasi jenis-jenis dari pengangguran dan siswa juga diharapkan untuk dapat mampu menganalisis penyebab dari pengangguran dan upaya dalam mengatasi pengangguran. Nah, baik, sebelum kita langsung masuk ke materi, Ibu mau menampilkan terkait dengan studi kasus dari pengangguran di Indonesia. Silahkan ditonton video berikut ini dengan seksama ya, karena ada pertanyaan yang akan Ibu ajukan. Saya Skolastika Silvia. Kami Izin ada suaranya untuk anak-anak. Sudah Ibu ada. Ada Ibu. liputan Amsian dengan kabar mencengangkan soal Indonesia yang ternyata saat ini tengah menjadi negara dengan tingkat pengangguran tertinggi se-ASEAN. Benarkah penyumbang terbesarnya adalah Gen Z? Indonesia menjadi negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN tahun 2024. Menurut International Monetary Fund atau IMF, Indonesia tercatat memiliki tingkat pengangguran paling tinggi dari 6 negara tetangga lainnya. Dan Gen Z menjadi salah satu penyumbang terbesarnya. Jadi ancaman serius bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Tim Liputan MCTV melaporkan. Dari video yang sudah kalian tonton itu sangat relate sekali ya dengan kehidupan kita sekarang ya. Banyak sekali Gen Z yang menganggur padahal mereka sudah lulus sarjana dan juga menyelesaikan ke kuliah mereka. Bahkan ada yang sampai S2 juga masih juga belum memiliki pekerjaan yang sesuai dengan apa yang mereka mau. Nah, dari video ini Ibu meminta kalian untuk melakukan analisis yang akan dilakukan di forum diskusi dengan pertanyaan apa yang menjadi penyebab utama dari banyaknya Gen Z ini menganggur padahal mereka sudah menyandang sarjana dan juga mereka sudah menyelesaikan kuliah mereka. Nah, untuk jawaban kalian menjawabnya di forum diskusi ya bersama teman-teman. Ibu harap semua siswa dapat berpendapat aktif, menyanggah dan juga menyanggah jawaban dari teman-teman kalian. Forum diskusinya sudah Ibu buat, silakan diisi ya. Baik, Bu. Silakan memberi respon semuanya.
sudah dari pendapat dari Intan, itu penyebab utamanya mismatch keterampilan yang dimiliki Gen Z yang seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan kerjaan ya. Dan kedua yaitu ekspektasi gaji yang membuat Gen Z seringkali menolak pekerjaan karena merasa gaji itu kurang untuk kehidupan sehari-hari, dan juga kurangnya pengalaman dari Gen Z. Nah, yang kurang menarik dari perusahaan. Ya benar sekali ya untuk jawaban ini. Untuk sisi yang lain, biarkan memberikan jawaban di forum diskusi ya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi. Nah, definisi pengangguran. Pengangguran adalah kelompok angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Nah, pengangguran ini dapat terjadi karena jumlah penawaran tenaga kerja lebih besar daripada permintaan tenaga kerja. Untuk jenis pengangguran itu dapat dibedakan berdasarkan lamanya waktu bekerja. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Yang kedua yaitu setengah pengangguran, yaitu angkatan kerja yang sedang bekerja namun tidak bekerja secara optimal atau bekerja di bawah jam kerja normal. Yang ketiga yaitu pengangguran terselubung. Angkatan kerja yang sudah bekerja namun tidak bekerja secara optimal karena ketidaksesuaian latar belakang pendidikan. Yang kemudian itu jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama yaitu pengangguran struktural. Nah, pengangguran struktural itu terjadi karena adanya perubahan dari struktur ekonomi suatu negara. Yang kedua yaitu pengangguran friksional. Nah, angkatan kerja tidak bekerja karena mengharapkan kerja yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi mereka tidak ingin menginginkan tingkatan kerja yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, yang selanjutnya itu pengangguran siklis. Itu pengangguran yang terjadi karena adanya penurunan kegiatan ekonomi. Nah, dari jenis pengangguran tersebut dapat disimpulkan penyebab utama yang terjadi pengangguran itu yang pertama itu pertumbuhan penduduk yang cepat. Yang kedua yaitu kesenjangan pendidikan, dan yang ketiga yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang, keempat keterbatasan keterampilan, dan lima itu kurangnya keterlibatan industri. Dari masalah pengangguran ini dapat disimpulkan upaya untuk mengatasi pengangguran yang pertama itu dengan meningkatkan investasi. Yaitu investasi bagi perusahaan akan meningkatkan modal perusahaan untuk membuka usaha-usaha baru. Dan yang kedua yaitu memperbanyak pelatihan kerja, pelatihan yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga mereka memiliki keahlian atau kualifikasi yang diperlukan di perusahaan. Yang ketiga itu program kerjasama dengan luar negeri. Kerjasama ini dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah untuk memperluas lapangan pekerjaan. Yang keempat itu menggalakkan usaha UMKM. Nah, masyarakat dibina untuk diberikan bantuan modal untuk membuka lapangan kerjaan sendiri. Baik, sudah selesai materi terkait pengangguran. Ada yang ingin mengajukan pendapat atau ingin bertanya? Silakan. Ya, kepada Nurma Yudhita, silakan. Izin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan tentang penyebab terjadinya pengangguran yang salah satunya adalah kesenjangan pendidikan. Nah, pertanyaan saya, mengapa kesenjangan pendidikan dapat berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran? Terima kasih, Bu. Nah, sebelum Ibu menjawab, ada teman-teman yang ingin menjawab dari pertanyaan Nurma Yudhita. Bisa langsung menjawab. Izin Bu mau menjawab. Ya, silakan. Kesenjangan pendidikan dapat berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran karena perbedaan akses dan kualitas pendidikan menghasilkan ketidakmerataan dalam keterampilan dan kualifikasi tenaga kerja. Orang-orang dengan pendidikan rendah atau keterampilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lebih sulit mendapatkan pekerjaan. Akibatnya mereka cenderung menganggur atau hanya memperoleh pekerjaan dengan upah rendah dan keamanan kerja yang rendah. Kesenjangan ini juga mempersempit pilihan pekerjaan bagi angkatan kerja yang kemudian berdampak pada tingginya angka pengangguran, terutama jika pertumbuhan ekonomi tidak mampu menyerap tenaga kerja yang kurang terampil atau berpendidikan rendah. Mungkin itu saja, Bu. Ya, udah cukup baik ya, udah sangat baik untuk jawaban Indah ya. Ada yang ingin menambahkan jawaban Indah atau ingin menyanggah atau ada yang merasa tidak setuju dengan jawaban Indah? Silakan untuk membuka mikrofonnya.
Baik, izin menambahkan Ibu. Ya, silakan. Eh, jadi, menurut pendapat saya, solusi dari pendidikan terkait kesenjangan tersebut itu dapat mencakup satu, akses yang merata memujuk semua anak, terutama di daerah terpencil dan kurang beruntung memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Iya, benar sekali ya, Baik, Titania. saya kira itu saja, Ibu. Ya, benar sekali ya, Titania. Jawaban dari Titania dan Indah itu sudah sangat lengkap ya. Bagaimana dengan Nurma? Apa merasa puas atau perlu jawaban lagi? Menurut saya sudah, Bu, sudah mengerti. Makasih semuanya. Nah, giliran Ibu ya ingin bertanya kepada kalian. Nah, menurut kalian bagaimana peran dari perguruan tinggi atau baik dari mahasiswa? Ini kalian kan masih SMA nih, nanti kalian pasti ingin ke perguruan tinggi kan, ingin kuliah. Nah, tapi ketika kalian sudah di perguruan tinggi, sudah menjadi mahasiswa, bagaimana cara kalian untuk mengatasi dari masalah pengangguran ini? Silakan jika yang menjawab, silakan raise hand, langsung buka mikrofonnya. Izin jawab, Bu. Ya, silakan. Ya, menurut saya kalau untuk perguruan tinggi dalam mengatasi pengangguran seperti yang sedang terjadi ini, secara berkala itu bisa melakukan evaluasi dalam pembaruan kurikulumnya agar lebih relevan dengan perkembangan industri dan meningkatkan kerjasama dengan industri lainnya. Selain itu juga bisa membangun jaringan dengan perusahaan untuk menyediakan peluang agar mahasiswa bisa magang dan kerjasama dengan penelitian sehingga mahasiswa mendapatkan pengalaman untuk untuk bekerja ke depannya. Jadi saya Bu, terima kasih. Iya, baik. Jadi mahasiswa itu ya, baik. Jadi mahasiswa itu perlu untuk melatih baik dari segi kemampuan komunikasi, kolaborasi, dan kepemimpinan yang baik ya. Baik untuk Intan, jawaban yang sangat memuaskan. Baik, untuk sesi tanya jawab Ibu rasa cukup. Kita lanjut ke kuis ya setelah kita membahas materi terkait pengangguran, Ibu ada kuis untuk kalian kerjakan. Silakan diakses di Google Classroom sekarang juga. Oke, setelah kalian login quiz yang sudah Ibu tautkan di Google Classroom, silakan join menggunakan kode yang sudah Ibu share screen ini ya. Oke, untuk hasil kuisnya bagus-bagus semua ya. Ini yang pertama Dharma Yunita. Oke, good job ya untuk semua anak-anak. Nah, untuk hasil kuis yang sudah kalian lakukan, jangan lupa di screenshot. Jangan lupa untuk di screenshot juga menampilkan nama kalian dan nilai kalian dan diupload di penugasan yang sudah Ibu buat di Google Classroom ya terkait dengan kuis tadi. Nah, baik. Untuk materi pengangguran pada hari ini, Ibu rasa cukup. Ada yang ingin menyimpulkan dari seluruh kegiatan pembelajaran kita hari ini? Saya langsung menunjuk tangan dan membuka mikrofonnya. Ya, mungkin Dian bakal jelasin sedikit kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, Bu. Jadi, dimulai dari definisi pengangguran. Pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari sebuah
pekerjaan. Nah, ada pun juga materi mengenai jenis-jenis pengangguran. Itu yang pertama ada pengangguran berdasarkan lamanya waktu bekerja dan juga pengangguran berdasarkan penyebabnya. Mungkin itu saja, Bu, kesimpulannya. Baik, terima kasih Dian. Nah, jadi definisi dari kesimpulan yang Dian bacakan tadi, Ibu lengkapin lagi ya. Jadi definisi pengangguran itu angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan atau ia yang sedang mencari pekerjaan. Nah, jenis pengangguran itu dibagi menjadi dua berdasarkan lamanya waktu bekerja, yaitu ada pengangguran terbuka, pengangguran setengah pengangguran, dan ketiga itu pengangguran terselubung. Dan juga ada pengangguran berdasarkan penyebabnya, yaitu apa saja pengangguran struktural, pengangguran friksional, dan juga pengangguran siklis. Nah, untuk penyebab kejadian pengangguran itu, penyebab utamanya itu dari pertumbuhan penduduk yang cepat, kedua kesenjangan pendidikan, ketiga pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang, yang keempat yaitu keterbatasan keterampilan, dan yang kelima itu kurangnya keterlibatan industri. Nah, untuk dari upaya pengatasan pengangguran, upaya mengatasi pengangguran yaitu dengan meningkatkan investasi bagi perusahaan dengan meningkatkan modal-modal perusahaan. Dan yang kedua yaitu memberikan banyak-banyak pelatihan kerja kepada angkatan kerja sehingga masyarakat itu pasti memiliki keahlian atau kualifikasi yang dapat dibutuhkan oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu melakukan program kerjasama dengan luar negeri. Dan yang keempat yaitu menggalakkan usaha UMKM. Nah, baik itu kesimpulan untuk materi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum itu, Ibu memberikan tugas, yaitu tugas terkait LKPD, Lembaga Kerja Peserta Didik, yang sudah Ibu tautkan di Google Classroom. Lembaga aktivitas peserta didik ini sudah Ibu buat dalam bentuk Word, dan kalian bisa download, dan kalian bisa lengkapi atau edit di Word tersebut. Nah, kalian perlu mengumpulkannya sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Ini batas waktu itu pukul 11 malam. Jika kalian telat mengumpulkannya, maka otomatis kolom pengumpulannya atau tempat submitnya akan tertutup. Jadi kalian tidak akan mendapatkan nilai. Baik, Ibu cukupkan untuk pertemuan kita pada hari ini. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, itu semuanya.